Hai sahabat-sahabat Puskesmas Balai Endah, kembali lagi di acara podcast Instan Informasi seputar kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya host Nabila Fatharani Dan saya co-host Mema Garsari. Oke Bu, sekarang hari ini kita kedatangan siapa nih Bu? Kita kedatangan tamu yang spesial nih, yang super hebat nih. Kepala Puskesmas Balai Endah, susah loh mendatangkan kepala puskesmas, super sibuk dia ya. Super sibuk. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya Bu. Iya. Maka dokter silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, sebelumnya selamat pagi Bu Mema, Pagi, Nabila, dokter. dan sahabat-sahabat Puskesmas Balai Endah semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Hengki Fernando, kebetulan sebagai Kepala Puskesmas Balai Endah. Oke, Bu. Makasih dok. Terima kasih Dok. Dok, pada kesempatan ini kita akan berbincang banyak ya seputar Puskesmas Balai Endah di tahun 2025 nih dok. Kita tahu awal tahun pasti banyak program yang akan diluncurkan nih sama Puskesmas Balai Endah. Apa aja dok nih program yang sudah kita canangkan nih di 2025 ini untuk kemajuan Puskesmas Balai Endah dok? Ya, mungkin sebelumnya kepada sahabat-sahabat Puskesmas Balai Endah semuanya, pada tahun 2025 ini kita mungkin banyak ya Bu Mema ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Mema, kita banyak program-program yang akan dijalankan oleh Puskesmas Balai Endah. Secara garis besarnya Puskesmas ini mempunyai dua program yang utama, yaitu ada program UKM dan juga ada program UKP. Mungkin sahabat-sahabat semuanya bertanya-tanya kembali nih Bu Mema, Iya dok, pasti ya. UKM itu apa, UKP itu apa ya? Kalau UKM itu adalah usaha kesehatan berbasis masyarakat, sehingga itu adalah program-program yang dilakukan oleh Puskesmas. Nanti banyak nih, memang contohnya salah satunya seperti apa coba Nabila nih yang udah biasa di Puskesmas, UKM. UKM ada program-programnya di dalam. Iya, program aja? kecacingan nih, Iya. misalnya posyandu. Bahkan program Teh Nabila juga ya, promosi Iya. kesehatan ya dok ya, Kesehatan. masuk di Iya. bagian UKM ya. Nah, jadi banyak memang program-program UKM ini adalah program-program yang dilaksanakan yang berbasis ke masyarakat secara langsung. Sedangkan UKP Bu Mama, Upaya apa kesehatan pelayanan lebih di dalam gedung ya dok ya. Betul. Nah, Iya dok. UKP sendiri ya itu tadi kita melakukan pelayanan seperti pengobatan Iya. yang dilaksanakan di dalam gedung. Itu adalah secara garis besar. Tetapi memang nih perlu diketahui juga Puskesmas Balai Endah ini selain program-program yang disebutkan tadi, kita juga ada yang namanya ILP mungkin yang baru. Iya dok, iya betul. Bertanya-tanya ya. Kemarin kita sudah sosialisasi juga di tingkat kecamatan, sudah di tingkat ke ibu kader juga sudah kita ya, jelaskan. betul. Tapi masyarakat pasti bingung nih ILP itu apa. Nah, Nabila tahu ILP kepanjangannya apa? Integrasi layanan Primer. Ya. Betul. Jadi sekarang semua kegiatan itu berbasis ILP di Puskesmas Balai Endah, yaitu adalah integrasi layanan primer. Nah, sehingga nanti pengobatannya ketika pasien datang berobat ke Puskesmas Balai Endah, Bu Mema sama Nabila dan juga sahabat-sahabat semuanya, nanti mulai dari pendaftaran sudah ditanya mau ke klaster berapa. Jadi klaster ya dok ya, sistemnya klaster. bukan lagi poli per poli ya. Bukan poli lagi. Jadi ketika di depan itu di dalam era ILP ini ada 5 klaster. Yang perlu diketahui iya nih dong. kepada sahabat-sahabat Puskesmas juga yang di rumah, ada 5 klaster. Yang pertama klaster 1. Nah, klaster 1 harusnya Bu Mema bisa menjelaskan nih, ketua klaster 1 Lebih ke kayak manajemen puskesmasnya ya dok ya, ke administrasinya, SDM-nya ya, kalau nggak salah seperti itu ya dok ya. Benar. Itu di klaster 1. Pendaftaran juga itu masuk ke dalam klaster 1 Klaster Bu Mema, 1, sehingga iya. nanti ketika sahabat-sahabat semuanya bisa datang ke Puskesmas Balai Endah, ke ruang pendaftaran ada tulisannya di sana klaster 1. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah klaster 2. Klaster 2 ada yang ingat? Apa yang kedua? Pelayanan ibu dan anak dan juga remaja. Jadi ketika pasien ibu, pasien anak dan remaja di bawah usia berapa Nabila? 10 sampai 18 tahun. Setahun. Nah, ketika berobat ibu, anak dan juga remaja yang usianya di bawah 18 tahun, ini Klaster masuknya ke 2. klaster 2. Ya.
Kemudian klaster 3 apa Bu Mema? Dewasa dan lansia itu. Nah, klaster ketiga klaster dewasa dan lansia tadi yang masuknya dewasa tadi di atas usia 18 tahun. Sehingga ketika nanti datang berobat ke puskesmas Balai Endah, sahabat-sahabat puskesmas nanti akan ditanya nih sama satpamnya, sama keamanan mau berobat ke klaster berapa, jadi nggak usah bingung, jadi berdasarkan usia sekarang ya Dok ya. Jadi usia dewasa atau lansia masuknya ke klaster 3. Itu yang menjaring berarti di depan ya Dok ya, di satpam begitu pasien datang ya di keamanan ya, petugas keamanan. Perlu juga diketahui kalau untuk pasien gigi nih memang nih yang banyak, nah masuknya ke klaster berapa? Kalau klaster 5 ya, karena dari berbagai klasternya itu kalau gigi nerimanya ya lintas klaster. Jadi seperti yang mau ke laboratorium, ya, gigi. Nah ini akan masuk ke dalam klaster 5 lintas klaster ya Dok ya. Berarti yang bertanya, tadi kan klaster 1 udah nih. Klaster 1 tadi ke tata usaha, administrasi. Klaster 2 ke ibu dan anak sama remaja. Klaster 3 dewasa sama lansia. Klaster 5 enggak ada 4 mah ya Dok ya? 4 belum. Klaster 5 lintas klaster. Klaster 4 ini adalah penanggulangan penyakit menular. Kalau di sini klaster 4 memang tidak berhubungan dengan pasien Bu Mema dan Nabila dan juga sahabat-sahabat semuanya. Klaster 4 ini lebih ke yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas seperti nanti pencatatannya untuk penyakit dan pelaporan untuk penyakit yang menular masuknya di sana sehingga memang tidak berhubungan ke pasien. Ketika pasien tadi yang tadi bisa masuk ke klaster 1 untuk pendaftaran atau masuk ke klaster 2, klaster 3 maupun juga dengan klaster 5. Nah, ini yang mungkin agak berbaru ya. Ada perubahan ya Dok ya dari sistem layanan sebelumnya ya. Sebelumnya yang ada di puskesmas Balai Endah. Tetapi sebelumnya memang sebelum kita masuk ke pelayanan, saya ingin juga menjelaskan banyak juga nih pertanyaan ke kita. Betul Dok. Nabila sama Bu Mema untuk pendaftaran di puskesmas dibagi dari jam berapa? Nah itu Dok, betul. Kadang pasien masih bertanya-tanya ya, ada jam pelayanannya jam berapa Dok? Gitu. Kalau untuk puskesmas Balai Endah sendiri, kita jam pelayanan dimulai dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, ini yang sama jam pelayanannya. Tapi kalau untuk nomor antrian, nah itu tuh Dok, jam pendaftaran ya. Kalau untuk puskesmas Balai Endah membagikan nomor pendaftarannya atau nomor antrian ya. Betul, nomor antrian ya. Itu tetap dibagikan sama kita dari jam 7:30. Jadi nggak usah takut nih sebenarnya kepada sahabat-sahabat puskesmas Balai Endah, karena kalau untuk kan banyak juga nih Bu Mema Nabila yang datangnya dari itu Dok. Dilihat kalau jam 6 udah penuh di depan udah banyak ya. Padahal nomor antrian 7:30 Dok. Dibagikan. Jadi kasihan nih kepada sahabat-sahabat semuanya yang mau berobat, kalau terlalu pagi kesininya nantinya menunggunya terlalu lama ya Dok ya. Insya Allah kalau untuk pelayanan umum kita tidak ada pembatasan jumlah pasien, di mana untuk pendaftaran sendiri dimulai dari jam 7:30 sampai dengan jam 11:30. 11:30 ya Dok ya berarti ya untuk pendaftaran. 11:30 untuk pendaftaran pasien. Kenapa sampai jam 11:30? Karena nanti takutnya setelah itu petugas puskesmas takutnya pertama memang pasiennya masih nunggu. Banyak ya Dok ya yang belum dilayani itu. Kemudian yang kedua ada juga kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya ke tadi yang UKM tadi ya Dok ya. Jadi petugas juga ada yang ke lapangan. Betul Dok. Sehingga memang jam pendaftaran dimulai dari jam 7:30 sampai dengan jam 11:30. Jadi nggak usah takut nih, nggak usah dari jam 5 suka nunggu ya udah ngantri takut kehabisan katanya Dok. Kalau untuk gigi sendiri kan banyak juga nih. Kalau gigi memang kita bukan ada pembatasan jumlah pasien, tetapi kalau gigi ini memang ada setiap hari itu kuotanya. Ada kuota ya Dok ya. Kalau kita dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu sebenarnya berapa orang Nabila? Ada 25 ya. Kenapa? Kan banyak yang bertanya. Iya, kenapa di kuota gitu sedangkan tadi yang umum tidak di kuota ya Dok ya. Kalau gigi karena ini berhubungan dengan tenaga dan kalau gigi ini dia bukan hanya pengobatan memang, pemeriksaan tindakan ya Dok ya. Jadi nanti kalau di
tidak di kota bisa sampai jam 4 sore dokternya melayani. Satu tindakan beda-beda ya dok ya, ada yang lama. Ada yang sampai 1 jam setengah. Iya, betul. Sehingga ini adalah kemampuan dari dokternya untuk menangani Pasiennya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2025 ini ada kabar gembira nih Bu Memang. Iya nih. dok. Apa dok? Nah, kita Iya. ada penambahan dokter gigi dan juga perawat gigi baru. Alhamdulillah. Iya. Berarti kuota gigi akan Kan ditambah. bertambah. Ya. Kan buat meningkatkan mutu pelayanan juga ya dok ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga ya Nah, betul. terhadap pelayanan gigi kita ya ke wilayah. Gembira ini untuk Kabar gembira, sahabat Mbak. puskesmas. Mudah-mudahan nanti nggak banyak lagi yang aduh kuotanya gigi kehabisan, padahal lagi sakit gigi nyut-nyutan gitu ya. Ya karena kita alhamdulillah di tahun 2025 ini kita ada kursi gigi Baru ya, yang Dok, ya? baru. Kemudian kita ada dokter gigi, Gigi, penambahannya. betul, alhamdulillah. Dari Dapat PNS CPNS -nya, ya, CPNS. Dok, insya Kemudian Allah, kita Mak. ada Ya. perawat Giginya. juga. Jadi untuk sahabat-sahabat puskesmas jangan khawatir nih, mudah-mudahan dan insya Allah nanti ketika tenaganya sudah bisa Ada ya, bekerja sudah di mulai. Puskesmas Balendah, nanti kita akan ada penambahan untuk Kuota gigi. sehingga Iya. nanti mungkin tidak akan 25 lagi nih. Tadi kan Senin sampai Kamis nih 25. 25, iya. Jumat Sabtunya ini 15 orang atau 15 pasien kuotanya untuk gigi ya, sahabat-sahabat semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti dalam waktu yang cepat kita Bisa, ya, menambah nambah nanti kuota. untuk kuota giginya. Mungkin seperti itu memang Iya, kan iya dok, pelayanan. betul, luar biasa ya. Itu. Tapi dok itu kalau 25 itu kalau dokter gigi sama petugasnya juga lengkap ya. Tapi kan Iya. tadi ada program yang ke masyarakat ya. Nah. Kadang dokter gigi juga sama perawat gigi ada kegiatan keluarnya. Kalau begitu gimana dok? Nah, jadi memang benar nih pertanyaan Bu Mema ini banyak juga yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Puskesmas Balendah. Bagaimana nih? Kadang-kadang ada juga yang langsung komplain ke kita. Iya. Kenapa nih hari Senin ternyata kuotanya cuma 20 orang. Hmm. Nah, biasanya kita akan memberitahukan sebelumnya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke luar gedung, Luar gedung. sama kita. Iya, Misalnya dokter gigi melakukan penjaringan gigi nih ke Iya, sekolah-sekolah, betul, melakukan dok. pemeriksaan. Iya. Nah, biasanya kita akan mengurangi jumlah kuotanya, Kuotanya. dengan kita beritahukan sebelumnya di media sosial. Sosial, kita. Jadi iya. teman-teman sahabat semuanya harus rutin nih mantengin Mantengin media medsos kita ya, Teh Bil ya. Nah, selain dari itu juga, Bu memang kadang-kadang kan yang namanya dokter gigi atau dokter juga bisa sakitnya. Iya, sama ya dok ya. Kan dokter juga manusia, ada sakit juga ya. Karena beberapa kadang-kadang pas paginya nih ternyata subuhnya sakit dokternya. Sakit, itu kuota berarti langsung dirubah ya dok ya. Akan kita lakukan penyesuaian dengan jumlah petugas yang Petugas ada. yang ada. Tapi insya Allah kita akan selalu memberitahukan informasi-informasi yang berhubungan tentang pelayanan di media sosial kita. Iya, iya Seperti betul, itu. betul. Luar biasa ya dok, terima kasih Ya, Ada penjelasannya. lagi nih sebenarnya satu lagi yang ingin saya sampaikan tentang program atau pelayanan di Puskesmas. Banyak yang bertanya-tanya ke saya juga. Oh Bu iya Mena, dok, gimana dok? apa aja persyaratannya? Nah itu dok, iya betul, karena Yang kita pertama, pasti memang persyaratannya kita nggak ribet, memang ya kita sudah menggunakan paperless, jadi kita hanya menanyakan nanti ketika pasien ini membawa kartu BPJS-nya ada atau tidak. Iya. Itu yang pertama. Ketika memang kartunya nggak ada, karena sekarang NIK itu sudah terintegrasi, bisa menggunakan KTP juga Bu Oh Mema. iya dok. Nah, jadi nomor NIK itu sudah bisa dijadikan sebagai pengganti kartu BPJS. BPJS. Oh, dari NIK jadi tahu ya, Dok, ya, BPJS-nya. Jadi mana Betul. seperti itu Bu Mema. Kemudian juga kalau untuk yang lain mungkin seperti ini banyak juga yang datang ke kita pemeriksaan ibu hamil apa biasanya nih yang lagi hamil Teh Nabila nih. ANC terpadu. ANC terpadu, iya. Nah, kalau ANC terpadu biasanya yang datang memang adalah yang kita layanin yang berasal dari wilayah Puskesmas Balai Oh, Endah Bus. wilayah kerjanya, Jadi yaitu nggak dari BPJS Desa ya? Adil, Kelurahan dan Balai juga Endah ya, Kelurahan Balai dua Endah. itu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan program sahabat-sahabat semuanya. Nanti untuk yang memang wilayah kerjanya di luar dari Puskesmas Balai Endah, ini diharapkan datang ke Puskesmasnya masing-masing ya dok ya. Jadi tidak melihat BPJS-nya ada di mana Mana? memang. Karena Oh untuk ANC itu harus tidak dilihat paskesnya. Kalau paskesnya BPJS-nya di Balai Endah berarti tetap harus ke wilayahnya, ke puskesmas bisa ya. dilayani di sana karena kan ini akan berhubungan dengan pelaporannya nanti Iya, Bu Mema, betul, ya. dengan UKM-nya. Karena UKM itu salah satunya adalah
program ibu dan Anak, Ini betul, kan ya. termasuk ke program nasional Bu Maya yang wajib dilaksanakan. Seluruh puskesmas ya dok ya, programnya sama ya. Jadi pelaksanaan center padu itu bisa dilaksanakan di wilayah wilayah tempat tinggalnya, tidak melihat paskes BPJS berarti ya dok ya. Selain ANC terpadu berarti dok apa aja sih yang harus di puskesmas wilayahnya nih? Nah, pertanyaannya bagus Tuh, Bu ya. Madi. Iya. Ini yang sekarang Iya. Lagi Rame. tren ya, imunisasi kalau nggak salah ya dok ya, betul ya. Iya. Betul. Rame banget imunisasi. Iya. Soalnya. Karena banyak juga nih yang datang. Salah satu contohnya kemarin nih hari Rabu. Rabu, iya, Kemarin iya. Tanggal berapa ya hari Rabu? Kita kan jadwal imunisasinya hari Rabu ya, setiap hari Rabu ya dok. Ini yang sahabat-sahabat Puskesmas Balenda semuanya yang perlu diketahui bahwa untuk imunisasi, contohnya nih Nabila Vaskesnya di Puskesmas Balenda, Balenda. tetapi tempat tinggalnya di Katapan. Katapang misalnya. Berarti untuk imunisasinya itu bisa di wilayah kerja Puskesmas Katapang. Kenapa? Karena tempat tinggalnya di Puskesmas Katapang di wilayah. Nggak boleh nih dok. Walaupun aku di BPJS-nya di sini, tapi imunisasinya di sini berarti nggak boleh ya dok? Bukannya nggak boleh, karena ini nanti akan berhubungan dengan pelaporan. Ketersediaan vaksin juga mungkin ya dok ya. Jadi setiap yang diimunisasi itu akan dilaporkan sampai ke tingkat nasional. Ini menggunakan namanya aplikasi ASIP. Oh iya dok, asik ya. Nah, dari aplikasi ASIP Namanya ini ASIP ya. nanti dientrikan oleh petugas yang sudah melakukan imunisasinya. Nah, ini nanti pelaporannya akan bingung nih nanti petugasnya kalau dilaksanakan bukan di tempatnya. Satu. Kemudian teman-teman, imunisasi ini apalagi untuk anak dan balita bukan hanya imunisasi sebenarnya. Yang penting itu apa? Air posyandu. Iya betul ya dok ya. Biar posyandunya rame ya. Iya, Iya. bukan hanya sekedar rame, tapi posyandu itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena di posyandu bukan hanya penyuntikan imunisasi. Di sana ada pemeriksaan, Penimbangan ya dok ya. Berat badan, tinggi badan ya betul. Kemudian nanti apakah anaknya mau masuk ke stunting atau tidak, ini bisa dipantau semuanya di mana? Di posyandu. Sahabat-sahabat semuanya, makanya Iya. wajib dan harus datang ke Posyandu. Sehingga memang kita harapkan yang dilakukan imunisasi di Puskesmas Balenda atau di Puskesmas itu adalah pertama mungkin yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Contohnya anak dengan punya penyakit penyerta, Bu Mema. Seperti Iya. apa? Misalnya nih TB, kalau yang TB gitu ya dok ya, misalnya yang badannya kecil. Terus ibu bidannya pengen konsul dulu nih Iya. ke dokter yang ada di Puskesmas, baru dilaksanakan imunisasi di Puskesmas. Tetapi kalau misalnya yang tidak ada indikasi, ini memang tidak disarankan untuk langsung datang ke Puskesmas, tetapi datangnya di Posyandu. Nah, ingat ya sahabat-sahabat semuanya, harus rutin datang ke Posyandu seperti itu. Nah itu sahabat-sahabat Puskesmas Balenda, penjelasannya sangat detail ya Teh Bila ya. Apalagi tadi ada yang mau disampaikan lagi, mau Terus ditanyakan ini lagi? Dok, kalau untuk masalah zona integritas gitu. Nah, Apakah iya. sekarang Puskesmas Balenda masih pembangunan zona integritas kah? pertanyaan Dan seperti apa ya Nah, seperti ZI apa itu sih ya? ZI kan gitu. Betul. ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Setiap hari mungkin kalau untuk sahabat-sahabat Puskesmas Balenda yang suka datang ke Puskesmas berobat, memang Teh Nabila mungkin suka mendengar nih informasi-informasi tentang seputar zona integritas yang kita promosikan ya. Iya, iya dong. Yang kita berikan informasi ke masyarakat melalui media kita di Puskesmas setiap paginya, di setiap jam-jam tertentu, di jam-jam pelayanan di Puskesmas Balenda. Ya benar Teh Nabila, kemarin juga kita sudah dilakukan pemanggilan ya memang ya. Jadi kita juga dikumpulkan di tingkat dinas di bawah pembinaan Inspektorat ya dok ya. Kabupaten Bandung, di mana ada beberapa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ditetapkan sebagai tempat atau pembangunan zona integritas. Salah satunya Puskesmas Balenda. Jadi Puskesmas Balenda masih tetap dalam proses pembangunan Zona integritas. Ya, Mudah-mudahan sehingga maju ke penilaian ya dok ya. Mudah-mudahan pada tahun sekarang kita bisa meningkat bukan dalam Pembangunan lagi ya. tapi sudah bisa dalam penilaian pada tahun 2025. 25. Mohon doanya juga nih kepada Iya. sahabat-sahabat semuanya. Di mana zona integritas ini
kita akan memberikan informasi yang terbuka tentang pelayanan yang ada di puskesmas, kemudian akses yang lebih mudah kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian kita juga memberikan tanggapan yang cepat terhadap masukan-masukan yang ada diberikan nih dari sahabat-sahabat kepada puskesmas. Kemudian banyak nih keuntungan-keuntungan yang lain di mana kita zona integritas masih ingat memang Bila yang suka diumumin tiap pagi tuh apa? WBK dan BBBM. Nah, Wilayah bebas Korupsi dan dan wilayah wilayah birokrasi bersih. Mudah-mudahan ya Puskesmas Balai Endah bisa menuju itu. Menuju wilayah WBK dan WBBM. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Kita juga minta doanya nih mudah-mudahan bisa terlaksana dan lancar pada tahun sekarang masuk ke dalam tahap penilaian zona integritas di tingkat nasional. Seperti itu. Nah dok, untuk menuju zona integritas ini kan itu lebih banyak ke masukan dari masyarakat biar kita bagaimana pelayanannya lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Nah kalau ada masyarakat yang ingin menyampaikan itu dok, misalnya ada ketidakpuasan dengan pelayanan di Puskesmas Balai Endah atau ada masukan, itu harus bagaimana dok? Nah, ini nih pertanyaan yang sangat bagus Bu Memang ya. Pertama ini ada 2 wadahnya Bu Memang. Oh gitu dok. 3 malah wadahnya. 3 3 ya. wadahnya. Pertama bisa melalui kotak saran. Sip, nah, ya. Kotak saran ini ada di setiap gedung di wilayah Puskesmas Balai Endah. Ada di setiap gedung nih Bu Memang nih, gedung kita ada 3 gedung ya sahabat-sahabat semuanya. Ada gedung 1, gedung 2 dan gedung 3. Insya Allah di setiap gedungnya ada kotak sarannya. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada tempat pengaduan. Langsung. Apa namanya dok? Kalau nggak salah ada namanya gitu ya untuk pengaduan si tampan. Nah itu. Pastinya nih sahabat-sahabat semuanya si tampan. Masih ingat kepanjangannya Nabila? Si tampan. Sistem penanganan aduan dan umpan lupa tahu. ya padahal iya si tampan aja ya dok ya pokoknya si tampan. lupa gitu ya terbilang Sistem pelayanan aduan sistem. dan penanganan aduan. Nah itu. Nah, di mana pada prinsipnya ketika ada pasien atau pengguna layanan Puskesmas Balai Endah yang merasa tidak puas atas pemberian pelayanan oleh tenaga puskesmas, itu bisa langsung ke tempat si tampan. Tempatnya di mana? Ada di gedung 1 teman-teman. Kalau teman-teman semuanya nggak tahu gedung 1 yang mana, bisa menanyakan kepada keamanan. Di mana posisinya. Nanti akan ada petugas khusus yang akan menangani dan melayani dan mendengarkan apa aduan yang aduan oleh pengguna layanan. Itu yang pertama. Yang kedua ya dok ya. Yang kedua. Ada satu lagi katanya ketiga dok ya. Nah, bisa juga di dalam media sosial kita. Ya, ini yang lebih luas lagi kayaknya dok ya, media lagi. sosial. Nah, di media sosial kita nanti ada Teh Nabila yang sebagai progres dan juga ada timnya yang memang mengelola media sosial sehingga setiap aduan itu pasti akan langsung masuk ke dalam puskesmas. Jadi jangan khawatir nih tidak ditanggapi. Kita juga ada SOP-nya, insya Allah 1 kali 24 jam wajib harus sudah ditangani. Jadi nggak usah khawatir nih, bisa langsung. Kalau misalnya mungkin kan ada beberapa orang saya takut atau saya malas kalau langsung atau ketahuan dok kalau di medsos siapa nih yang ngadunya nanti dicirian ya tadi. Insya Allah enggak, karena kita juga selalu meminta masukan supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Betul. Seperti itu. Dan memang kalau untuk kemajuan puskesmas kita harus berani ya, harus menerima apapun itu masukan karena tanpa masukan itu kita tidak tahu kekurangan kita ya. Saya bilang ya. Sebenarnya sudah banyak memang ya langsung juga ke si tampan ada ya dok melalui kotak saran ada, melalui media sosial juga ada. Insya Allah semuanya akan kita tangani dan kita layani seperti itu Bu Memang. Saya bilang ada lagi, mumpung ibu Bapak Kapus kita nih masih ada di depan kayaknya kita. ini masih banyak sebetulnya ya Bu ya pertanyaan-pertanyaannya, tapi bingung gitu apalagi yang harus ditanyakan lagi ya. Kalau untuk ini dok paling pendaftaran online. Iya sebenarnya sekarang ini semuanya serba online ya. Betul, dengan zaman digitalisasi. Teknologi. Sahabat-sahabat semuanya bisa memanfaatkan untuk yang datang ke Puskesmas Balai Endah daripada ini datangnya
numpuk di antrian sini ya dok ya, pagi-pagi. datang pagi-pagi. Iya. Iya. Sebenarnya teman-teman bisa memanfaatkan antrian online. Ini bisa di websitenya Simpus atau teman-teman semuanya bisa juga langsung ketik nih di Google pendaftaran online Puskesmas Bale Endah. Nah, di sana teman-teman langsung masuk ke dalam websitenya Puskesmas Bale Endah. Nanti tinggal lakukan ikuti panduannya di sana sudah ada. Nah, itu sudah pendaftaran online. Keuntungannya apa? Ada keuntungannya banyak memang. Yang pertama tidak perlu datangnya terlalu pagi. Tidak ngantri juga. Tidak ngantri. Ya, dok. Nanti akan langsung dipanggil biasanya sama pendaftaran sesuai dengan jam yang tertera di sana. Yeah. Jadi kalau kita antriin online Bu memang di sana sudah ada panduannya. Nanti misalnya ke bagian nomor 20 datangnya kurang lebih jam segini. Nah, estimasi dilayaninya. Nah, ini semuanya sudah ada. Jadi juga kita harapkan untuk generasi-generasi yang memang sudah bisa memanfaatkan teknologi, bisa memanfaatkan antrian online di Puskesmas Bale Endah. Dok, kalau untuk yang online itu kan kita tahu yang online misalnya, tapi tetap banyak juga yang datang nih. Ya. Apakah nanti yang online saat datang ke sini nggak akan kehabisan nih sama yang datang langsung? Nggak akan didulukan yang datang langsung? Atau memang kita diatur ada kuotanya yang online sekian, yang datang langsung sekian? Ya, pertanyaannya bagus Bu Mema. Kalau untuk kita tidak ada nih, kan tadi udah saya bilangin kalau untuk pelayanan umum kita tidak ada Tidak ada kuotanya. kuota ya. Hanya terbatas dengan jam ya pendaftaran tadi ya setengah 12 aja, jangan lebih dari itu, ya. kecuali yang kalau dia gawat darurat mungkin Kalau ya yang dok ya. gawat darurat tidak perlu daftar di mana-mana, Iya. tinggal langsung datang sampai itu sampai jam 2. 2. Iya, kalau gawat darurat teman-teman nggak usah takut. Melihat nih, ada jam setengah 12 nggak bisa daftar. Iya. Kalau gawat darurat tidak perlu daftar kemana-mana. Langsung Itu datang aja ya, saja. Dok, ya. Nanti akan dibantu dan dipandu sama petugas kita untuk pendaftarannya untuk pasien yang gawat darurat. Gawat darurat tetap kita layanin selagi masih jam kerja. Jam Bu Mema. kerja, dari ya, jam setengah 8 sampai jam 2. 2. Itu akan tetap kita layanin terus-terusan selama jam kerja. Oh, begitu Seperti ya. itu. Jadi jangan Pak. takut kalau untuk Nanti kasus kalau bisa- yang darurat mah, wah udah jam setengah 12 udah Habis tutup katanya. gitu Iya, ya. Padahal kita nggak usah. petugas masih ada ya Masih dok ya. ada. Jadi masih bisa dilayani. Jangan takut untuk yang kasus-kasus gawat darurat di masyarakat, datang aja selama jam kerja Puskesmas Bale Bale Endah gitu. Oke Bu, apalagi Bu? Apalagi Yang Bu ditanyakan. barangkali dokter ada yang mau disampaikan pesan untuk ke masyarakat dok, untuk terhadap Puskesmas Bale Endah nih sebagai closing ya. Iya. Boleh ya. Sebelumnya terima kasih ya. Mungkin ini bukan pesan kali Bu Mema ya, ini himbauan mungkin ya. Himbauan, iya, Dok. Sekalian Boleh. pemberitahuan. Yang pertama tadi ingin menegaskan kembali yaitu untuk pasien-pasien yang seperti pasien ibu hamil dan juga tadi balita tadi yang akan dilakukan imunisasi. Untuk pertama untuk ibu hamil, jadi bisa datang ke Puskesmas Bale Endah yang memang tempat tinggalnya berada di wilayah kerja Puskesmas Bale Endah. Persyaratannya membawa KTP dan juga kartu keluarga. Tujuannya buat apa ini? Ada persyaratan. Ini untuk kita lakukan entry ke dalam aplikasi dan juga untuk pemegang programnya. Kemudian yang kedua sama juga untuk yang balita yang akan diimunisasi. Itu juga kita harapkan datangnya ke posyandu. Sekali lagi nih sahabat-sahabat semuanya, datangnya tetap ke posyandu. Ayo ya. ke posyandu Ya, gitu ayo ya. ke posyandu ya. Ini sesuai dengan himbauan pemerintah ya, biar Betul, kita juga Dok. bisa mengatasi stunting. Iya. Kan ada tagline-nya sekarang, zero stunting. Ya, kita pengennya nih penurunan angka stunting. Mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus stunting yang baru lagi. Amin. Sehingga apa? Kita harus lakukan pemeriksaan dan pemantauan di posyandu. Iya. Jadi untuk imunisasi yang diberikan di puskesmas maupun yang di posyandu itu sama Bu Mema dan Teh Nabila dan juga sahabat-sahabat semuanya. Jangan nanti beranggapan wah imunisasi yang diberikan beda di vaksinnya. Iya, Iya, nah itu dong. nanti- Kadang masyarakat di posyandu mah takut vaksinnya berbeda, Berbeda. ya makanya datang ke sini Iya, gitu itu dong. ke sama. puskesmas. Vaksinnya sama, ditanganinya juga sama bidan desa. Bidannya sama juga ya, Bidannya juga bidan desa sama. sama. Dan terus kalau misalnya yang vaskesnya di Puskesmas Bale Endah tetapi tempat tinggalnya di luar wilayah kerja Puskesmas Bale Endah, jadi contohnya seperti Teh Nabila, itu ikut di posyandu di wilayah tempat tinggalnya. Contohnya Teh Nabila nanti nih
calon Periksa ibu hamilnya nih. ya, Periksa hamilnya di posyandu di Katapan seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, saya BPJS-nya di Balai Endah. Iya. Jadi tidak melihat BPJS-nya, Vaskesnya ada di mana untuk program-program yang tertentu seperti itu. Kemudian jangan takut juga untuk masyarakat ketika ada masukan ataupun saran langsung tadi menggunakan sarana yang ada di Puskesmas Balai Endah untuk tempat pengaduan. Tadi bisa kotak saran, bisa pengaduan langsung dan juga bisa melalui media sosial. Dan jangan lupa juga ikuti media sosial Puskesmas Balai Endah nih. Ada apa aja nih Teh Nabila nih? PKM_Balai Endah. Ada apa aja? Ada IG, Ada IG Instagram, terus ada Facebooknya juga dan juga YouTube. Nah, Facebooknya apa Teh Nabila? Facebooknya Puskesmas Balai Endah. Nah, ikuti yang terus paling ya Teh Bil ya perkembangan diikuti. Puskesmas Biar Balai nanti Endah. update terus Informasi tentang, kesehatan. di Puskesmas Balai Endah. Nah, yang terakhir tadi YouTube-nya belum di ininya Teh Nabila. Iya, sekalian aja ya Bu ya. Iya. Jangan lupa juga untuk subscribe Puskesmas Balai Endah untuk terus update podcast yang ada di sini seputar informasi kesehatan. Nah, jadi teman-teman, insya Allah nanti Puskesmas Balai Endah ini setiap minggunya ada konten-konten baru yang berhubungan dengan Puskesmas Balai Endah. Baik itu kegiatan, programnya bisa program yang diluncurkan oleh tingkat nasional, tingkat daerah oleh Bapak Bupati maupun tingkat dinas kesehatan maupun inovasi kita juga bisa ya Dok, inovasi ya. kita. Jadi harus benar-benar sahabat-sahabat semua ini mantengin nih Iya. YouTube kitanya. Kemudian kita kalau ini juga Bu Memah seputar isu-isu kesehatan. Kita juga akan memberikan seperti minggu depan nih. Nah, Kita ada apa, Dok, ada kasus minggu depan yang yang menarik akan- nih yang wajib harus ditonton. Pokoknya Itu wajib kita ya teman-teman sahabat dikasih Puskesmas. bocoran Bu Memah ya sedikit. Boleh, Dok, Minggu boleh. depan itu kita tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Oh iya ya yang sekarang lagi Ini digalakan. lagi rame nih Lagi digalakan program pemerintah nasional nih. oleh Bapak Presiden kita. Betul. Nah, ini Tunggu, kita akan berarti bahas minggu nih. depan ya, Dok? Tunggu minggu depan ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana mulai dari tata caranya, prosedurnya, dan pemeriksaan apa aja nih yang didapat nih. Iya, betul. Pada hari ulang tahunnya Ulang kan ya. tahun, Nah, ya. jadi Betul. harus dipantengin ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Puskesmas Balai Endah di tahun 2025 ini semua program-programnya dan kegiatan-kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu ya sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dokter, penjelasannya pokoknya luar biasa ya, keren pasti ya Puskesmas Balai Endah ya. Sekali lagi terima kasih kepada Dokter Ya. Hendy yang telah menjelaskan program-program Puskesmas di Iya. tahun 2025 dan juga alur pelayanan, aduan kemana, pokoknya udah lengkap Udah banget lengkap Bu, ya. banget ya, pokoknya hebat ya. Mudah-mudahan dokter sehat terus. Amin. Tambah sukses terus dok. Amin. Terima kasih sekali lagi atas paparan materinya, penjelasannya, dan terutama kehadirannya. Mohon maaf kepada sahabat Puskesmas Balai Endah. Kita tutup apa tadi bilang? Oh iya, untuk sahabat-sahabat Puskesmas Balai Endah, jangan lupa juga untuk subscribe Puskesmas Balai Endah agar tidak ketinggalan Informasi. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.